Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman sekalian dengan saya Abdul Arif. Sudah lama sekali kita nggak bertemu di media sosial dalam bentuk video. Selama ini saya menulis dan di Facebook atau di Instagram dalam bentuk foto dan tulisan. Nah, kali ini saya ingin menjumpai teman-teman, sahabat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada melalui platform video di YouTube dan di media sosial yang lain. Kepada saudara-saudaraku sesama muslim, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Selamat sudah lulus ujian puasa dan sudah merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Kepada teman-teman non-muslim, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Demikian pula saya di Amerika, tak terasa sudah 1 tahun 5 bulan ya. Rasanya baru kemarin terbang ke sini, ternyata sudah mau 1 tahun setengah. Keadaan saya baik di sini, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sematalah saya menyeberangi samudra jauh dari kampung halaman. Alhamdulillah selalu menemukan keberuntungan sehingga sampai detik ini, saat video ini diambil, saya dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan tak kurang suatu apapun. Posisi saya hari ini ada di sebuah state, negara bagian Virginia, salah satu negara bagian terpenting di Amerika Serikat, karena sejarahnya Virginia ini ada pada posisi sejarah yang penting karena termasuk negara bagian yang ikut menentukan, dan kota-kotanya juga kota-kota yang sangat dihitung dalam sejarah Amerika Serikat. Saya ada sebuah kota yang namanya Williamsburg ya, hanya berjarak 1 jam dari ibu kota Virginia, Richmond, dan hanya berjarak 40 menit dari pantai Samudra Atlantik. Orang Wonosobo, orang desa kaki Gunung Sindoro, sekarang ada di dekat Richmond, ada di dekat Samudra Atlantik, 1 jam dari Richmond, 3,5 jam dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, 6 jam dari New York City. Jadi ini sebuah kota yang tidak jauh dari kota-kota penting di Amerika. Saya bersyukur sekali dalam perjalanan saya yang tidak terbayangkan sebelumnya ini, saya diberi kelancaran, satu demi satu tujuan saya bisa tercapai. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang dengan sepenuh hati menolong saya, dan tanpa pertolongan mereka, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, mustahil saya bisa sampai di titik ini. Nah, tentu saja juga berkat doa dari teman-teman sekalian, sahabat dimanapun berada, saya dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Nah, meskipun saya ada di Amerika, kemudian fisik saya ada di sini, tetapi hati dan pikiran saya tidak pernah lepas dari tanah air tercinta.
karena denyut nadi kehidupan di tanah air sudah sedemikian menyatu dan memang demikianlah adanya. Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia dan ikatan batin kita sedemikian kuat sehingga dimanapun saya berada, pikiran dan hati tetap ada di Indonesia. Nah, setelah sekian lama saya tidak membuat konten, saat ini jam berapa? Hari Selasa, jam setengah 1, jam 1 kurang 15 menit, jam 1 dini hari. Saya sempatkan untuk membuat video ini untuk mengobati rasa rindu terhadap teman-teman sekalian. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa membuat video secara teratur dan di situ saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa saja, tentang perjalanan kami di Amerika ataupun tentang hal yang lain. Saya juga senang sekali seumpama nanti kita terlibat diskusi tentang perkembangan politik di Indonesia, karena kita tahu pemilu tinggal 1 tahun lagi, kemudian Pilpres juga semakin dekat, 2024 semakin dekat. Tentu akan banyak perkembangan, akan banyak situasi yang mudah-mudahan nanti ujungnya akan membawa negara kita, bangsa kita menjadi lebih baik. Saya di sini setiap hari bertemu dengan orang-orang dari lintas bangsa ya. Kebetulan teman saya sesama chef, orang China, orang Tiongkok. Kemudian saya juga ada teman dari Meksiko, dari Guatemala, dari Eropa. Di sini kita bisa bertukar pengalaman, juga bisa saling melihat kondisi masing-masing. Salah satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan sementara dari obrolan-obrolan itu adalah betapa Indonesia ini sebuah negara yang punya potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju, negara yang makmur, sebagaimana amanat proklamasi kita menjadi negara yang adil dan makmur dan aktif menjaga ketertiban dunia dan perdamaian. Ya, kita punya banyak sekali potensi ini. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang Amerika Latin, mereka juga melihat Indonesia ini banyak pulau, kemudian penduduknya sangat besar, dan penduduk yang besar ini merupakan potensi. Kalau kita lihat negara-negara yang maju melompat menjadi negara maju, baik industrinya, teknologinya, ekonominya, itu salah satu syaratnya adalah punya penduduk besar. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat yang menghuni peringkat ketiga jumlah penduduk terbesar di dunia, ada 300 hampir 400, mungkin sekarang sudah 400 jutaan. Kemudian ada Jepang yang jumlah penduduknya sudah kita salib ya. Itu juga dari ranking ke-4 turun menjadi ranking 5, dan kita Indonesia ada di ranking ke-4 di bawah Amerika, India dan China atau Tiongkok. Dan pekan depan kemungkinan Tiongkok akan disalib oleh India dalam jumlah populasi penduduknya. Karena China ini kan pernah menerapkan kebijakan 1 anak untuk mengerem pertumbuhan penduduk mereka. Sementara India tidak menerapkan kebijakan serupa. Dan pertumbuhan rata-rata China itu 1,5 kelahiran per hari, sementara India 3 kelahiran per hari. Sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi India akan menyalip China menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia. Dan kita tahu India hari ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang sangat besar
di dunia, yang salah satunya karena faktor penduduk itu. Mengapa demikian? Karena penduduk yang besar itu artinya tenaga kerja yang banyak, yang besar, tenaga produksi yang besar, juga kemampuan konsumsi dalam negeri yang besar. Nah, ini ada teori ekonomi yang kompatibel dengan pendapat seperti ini. Itu kira-kira. Nah, kalau melihat obrolan seperti itu dengan potensi negara yang demikian, dan ditambah sebentar lagi kita akan mengalami tahun penting, melewati tahun penting 2024, ada pemilu, ada pileg, ada pilpres, yang mana kita akan melakukan suksesi kepemimpinan nasional. Disitulah saya berharap mudah-mudahan suksesi kepemimpinan besok ini akan melahirkan kepemimpinan baru yang baik, yang kredibel, yang mencintai rakyat, dan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, demikian. Karena kita sekarang sudah masuk menjadi 20 besar negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia. Tetapi bukan itu yang tentu saja diamanatkan oleh konstitusi. Konstitusi kita bunyinya bukan membuat GDP kita ini tinggi menjadi ranking 10 atau ranking 10 atau ranking 1, bukan. Amanat konstitusi kita adalah masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana makmur dalam keadilan dan bagaimana adil dalam kemakmuran. Artinya GDP boleh gede tapi juga harus merata. Ya, produk domestik bruto tidak hanya dinikmati oleh beberapa persen dari warga negara Indonesia saja atau malah warga negara asing, tetapi bagaimana GDP yang besar itu bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Itu kira-kira idealitas kita. Nah, saya sangat bahagia seumpama dalam waktu-waktu yang akan datang kita berkesempatan untuk mendiskusikan tentang itu, karena itu bagian dari passion saya, karena saya belajar ilmu politik juga pernah aktif di dunia politik. Mudah-mudahan itu memberi bekal untuk saya ikut berpendapat, menganalisa, dan berbagi semuanya kepada teman-teman sekalian untuk ikut mengawal dan berkontribusi pada transisi kepemimpinan nasional 1 tahun mendatang. Dan dalam obrolan ini saya akan mencoba seobjektif mungkin. Ya, kalau benar-benar objektif sih tidak mungkin, tetapi saya akan berusaha seobjektif mungkin dalam menyampaikan pendapat, pandangan, analisa, dan lain-lain. Saya berusaha untuk tidak partisan, tidak melihat dari satu sisi kepentingan politik tertentu, tetapi melihat dari kacamata rakyat Indonesia yang ingin maju, ingin damai, dan ingin melihat negerinya ini kembali meraih kejayaan sebagaimana dulu pernah kita raih di zaman era keemasan Majapahit. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Dari Amerika Serikat saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan di hari yang suci ini semua kesalahan kita dilebur dan dosa-dosa kita diampuni. Kita buka kembali lembaran baru, lembaran yang putih, lembaran yang membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi sesama manusia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.